Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang ibu akan memberikan contoh soal ya, yaitu mengenai yang kemarin kita pelajari. Nah, di sini sudah ibu kirimkan gambar ya, yaitu contoh soal dari jarak dan perpindahan. Nah, bisa kita lihat ya gambar di sini. Di sini ada A sampai B ya. A sampai garis A sampai B ini berarti totalnya berapa, Nak? 10 ditambah 6 meter, jadinya 16 meter. Nah, kalau titik A ke C itu 10 meter ya yang digambar. Terus dari titik B ke C adalah 6 meter. Jadi totalnya ada 16 meter ya. Nah, di sini ada seekor serigala bergerak dari titik A ke titik B sejauh 16 meter. Kemudian dia berbalik lagi dan berhenti di titik C sejauh 6 meter. Nah, yang ditanyakan adalah berapa jarak dan perpindahan serigala tersebut dari titik A ke titik C ya. Oke, jawabannya adalah jaraknya itu dari titik A ke titik C, berarti A ke C berapa tadi, Nak? 16 cm, 16 meter ya. Lalu dia balik lagi nih, coba kita lihat. Dari B ke C berarti 6 meter. 16 ditambah 6 meter adalah 22 meter ya. Terus, sedangkan perpindahan. Nah, kalau jarak itu simbolnya S ya. Nah, perpindahan ini, nah yang ditempuh adalah berapa? Berapa meter? Kita lihat. Berarti kan yang ditanya A ke C ya. Itu udah ada jawabannya. Nah, berarti perpindahannya A ke C adalah 10 meter. Nah, berarti benar ya, 10 meter. Nah, ini adalah contoh sederhana dari jarak dan perpindahan ya. Nah, lalu ada contoh kedua nih, contoh soal kelajuan. Sebuah mobil bergerak selama 2 jam menempuh jarak 100 kilometer. Berapa besar kelajuan mobil tersebut? Nah, kelajuan itu, Nak, rumusnya adalah V sama dengan delta S dibagi delta T. Jadi delta itu adalah jumlah ya. Kalau S itu kan jarak. Berarti kalau delta S jarak akhir dikurangi jarak awal. Delta T juga sama. Berarti waktu akhir dikurangi waktu awal. Nah, di sini bisa kita lihat ya, jaraknya 100 km jarak akhirnya. Berarti bisa kita tulis dulu nih sama kamu. Nah, dari rumus V sama dengan delta S dibagi delta T sama dengan, boleh kamu tulis dulu, S2 dikurangi S1. S2-nya itu jarak akhir, yaitu 100 km. Tuh ya, kita lihat tuh yang atas ya, Nak ya. Nah, 100 km. Nah, terus jarak awalnya nggak ada kan di situ. Nah, berarti pakai 0. 0 kilometer ya. Dibagi waktu waktu akhirnya selama nih mobil bergerak selama 2 jam ya. Berarti 2 jam. Nah, terus dikurangi waktu awal nggak ada ya, berarti 0. Nah, berarti 100 dibagi 2 jam adalah 50 km per jam. Nah, ini contoh soal kalau nggak diubah. Tapi kalau misalnya nanti di ulangan ada kayak gini, terus dia ini jawabannya meter per second. Berarti kamu ubah ya, 50 km diubah ke meter ya, kayak kemarin yang ibu bilang pakai tangga tingkatan itu ada kilometer, hektameter ya, makanya kalian harus hafal kilometer ke meter berapa. Nah, tinggal dikali, kan dia nurun ya. Nah, kalau nurun kan dikali kan, misalnya dikali 1000, berarti 50 dikali 1000, 50.000. Nah, untuk mempermudah penyingkatan tulisan, berarti 50.000 itu bisa kamu tulis 5 dikali 10 pangkat 4 ya, meter dibagi 1 jam berapa detik? 3006
ya. Berarti 50 dikali 3.600. Nah, itu jawaban kalau misalnya jadinya meter per second. Kalau misalnya di soal enggak disuruh, berarti enggak apa-apa, jawabannya kilometer per jam aja ya, Nak. Nah, itu adalah contoh dari kelajuan ya. Nah, ada lagi nih yang ketiga ya. Contoh soal dari kecepatan ya. Sebuah mobil bergerak ke arah timur selama 2 jam dan telah berpindah sejauh 100 kilometer. Berapa besar kecepatan mobil tersebut ya? Nah, kecepatan mobil tersebut kita ketahui persamaannya V sama dengan delta X dibagi delta T. Nah, di sini bisa kita lihat ya, Nak, sebetulnya antara kelajuan dengan kecepatan itu memiliki rumus yang sama. Nah, namun bisa kita lihat di sini ada perbedaannya. Jadi, antara jarak dari kelajuan dan kecepatan berbeda simbol ya. Jadi kalau kelajuan pakai S jarak dan kecepatan adalah X. Nah, dua-duanya adalah simbol untuk jarak, nah, gitu ya. Namun beda tempat ya. Nah, kita lihat sekarang contoh soal kecepatan. Sebuah mobil bergerak ke arah timur selama 2 jam dan telah berpindah sejauh 100 kilometer. Berapa besar kecepatan mobil tersebut? Ya, rumusnya V sama dengan delta X dibagi delta T. Nah, delta X jumlah jarak ya. Delta jarak atau total jarak ya. Itu adalah 100 kilometer. Nah, dia dan telah berpindah. Pokoknya kalau ada kilometer pasti itu jarak. Mana mungkin kan jarak itu misalnya satuannya jam, ya itu satuan dari waktu ya. Berarti 100 yang Ibu bilang tadi ya, berarti jarak akhir 100 dikurangi 0, jarak awalnya nggak ada ya kan, dibagi waktu akhirnya 2 jam, terus waktu awalnya 0, berarti 2 dikurangi 0, 100 dibagi 2 sama dengan 50 km per jam. Nah, ini yang Ibu tulis adalah contoh dengan soal yang sama ya. Berarti walaupun kelajuan dan kecepatan namun sebenarnya sama gitu. Cuma beda simbol dari jaraknya saja ya, Nak ya. Oke, selanjutnya ya. Bila ada pertanyaan silahkan nih ya yang udah Ibu berikan. Nah, ini Ibu kasih satu lagi ya, satu lagi. Kalian mau pilih yang mana? Silahkan. Nah, ini ada contoh soal ini. Nah, dua-duanya kemungkinan ada keluar ya. Mungkin ini aja dulu ya. Nih, ini biasanya ada di soal-soal ulangan. Oke, di sini bisa kita lihat ada grafik ya, Nak. Ada grafik V yaitu kecepatan dari 0 sampai 20. Lalu ada waktu dengan satuan sekon ya, dari 0 sampai 40. Nah, kebetulan kalau yang waktu ini jedanya dari 0 sampai 10, 10 sampai 20 itu jedanya 10 ya, Nah ya. Nah, kalau V-nya itu jedanya 5, 0, 5, lalu 10, 15 dan 20. Nggak apa-apa ya. Oke. Nah, ini yang ditanyakan adalah jarak yang ditempuh benda tersebut. Nah, oke, kita masukin rumusnya ya. Jadi sekarang kita lihat gambarnya. Di situ ada garis putus-putus ya, Nak ya. Nah, ini berarti kita lihat di antara angka 15 sampai 40. Nah, itu bentuknya bentuk trapesium ya, Nak ya. Oke, jadi kita jarak ya, jawabannya jarak sama dengan luas trapesium karena bentuknya trapesium ya, kotak tapi ada miringnya. Nah, itu namanya trapesium ya, Nak ya. Oke, lalu rumus dari luas trapesium adalah jumlah sisi yang sejajar dikali setengah tinggi ya. Sekarang kita lihat sisi yang sejajar ya, itu dia miringnya sampai mana, Nak ya. Nah, bisa kita lihat ya kan sampai 40 ya, Nak. 40 sekon. Nah, berarti ditulis di situ 40 ya.
itu sisi kan walaupun waktunya sekon. 40 ditambah, nah sampai titik mana? Jangan kamu tulis sampai 0 ya. Lihat garis putus-putusnya ada di mana. Kalau ada di 20 berarti 40 tambah 20 gitu ya. Tapi karena di contoh soal ini garis titik putus-putusnya ada di angka 10, berarti tinggal kamu tulis 40 ditambah 10 ya. Lalu dikali setengah dikali 10 yang tadi ya. Nah, hasilnya adalah 375 ya, gitu ya. Oke.